Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Ya, baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Oke, nanti saya absen ya. Baik. Untuk pertemuan hari ini kan pertemuan pertama. Ya, perkenalan dulu ya. Nama saya Eva Diana Sari. Silakan panggil saya Bu Eva. Ya. Baik ya, saya absen dulu. Supaya saya juga mengingat nama-namanya. Yang pertama Acintia, Aurelia, Cantika, Davina, Dendi, Ailia, Fabiano, Fadli, Calvin, Hadrian, Ilham, Jaslyn, semuanya sudah. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Semoga pertemuan-pertemuan berikutnya juga begitu. Semoga semuanya selalu sehat. Amin. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membuat kesepakatan dulu ya. Kesepakatan kelas. Kemarin wali kelas pasti sudah membuat kesepakatan. Ya, bagaimana kesepakatan di dalam kelas. Nah, saya ingin menambahkan kesepakatan kita ketika masuk di lab. Ya, kesepakatannya bagaimana sebaiknya kalau di lab seperti apa? Ya, melepas sepatu ya. Ketika masuk di lab, sepatu dilepas. Kemudian dirapikan, diletakkan di rak ya. Di depan lab sudah ada rak sepatu. Silakan ditata yang rapi di situ. Kemudian apalagi? Duduknya sesuai absen ya, duduknya sesuai absen supaya semuanya bisa bertanggung jawab terhadap komputernya masing-masing. Juga berkaitan kalau menyimpan file supaya tidak berpindah-pindah tempat duduknya. Ya, itu ya. Tempat duduknya urut absen. Kemudian yang ketiga, apalagi? Apa? Tetap tenang, tertib. Ya, begitu ya. Tetap tenang, tertib. Karena kalau di dalam lab biasanya pasti volume suaranya lebih keras daripada di kelas. Iya enggak? Ya, jadi mohon kalau di lab suaranya, volume suaranya dikecilkan ya. Jadi kalau misalnya, biasanya kan kalau di kelas kita fokus. Kalau di lab biasanya kan masih pegang komputer, nanti tanya kiri kanan, pencet-pencet begitu. Jadi minta tolong volume suaranya dikecilkan dan tetap tertib. Ya. Barangkali temannya kiri kanan ada yang bertanya, minta tolong dibantu. Ya, kan kemampuannya berbeda-beda. Jadi kalau di lab, saya biasanya menjelaskannya dalam 2 versi ya. Kalau yang sudah bisa silakan langsung dilanjutkan. Kalau yang belum, ikuti saya langkah demi langkah. Gitu ya. Nanti teman kiri kanannya kalau bisa membantu silakan dibantu. Ya, minta tolong saling menghormati, saling menghargai, saling membantu. Ya, gitu ya. Oke, itu kesepakatan kita di lab. Mudah-mudahan semuanya bisa melaksanakan. Ya, nanti kalau lupa pertemuan berikutnya di awal-awal saya ingatkan. Di setiap level kelas, di setiap tingkat selalu ada berpikir komputasional. Ya, kenapa kira-kira? Berpikir komputasional itu mendasari elemen-elemen yang lain. Berpikir komputasional biasanya dibahas di awal materi ya, karena berpikir komputasional mendasari elemen-elemen yang lain. Itu. Tahu berpikir komputasional? Nah, perhatikan dulu di depan. Berpikir komputasional atau computational thinking. Apa itu berpikir komputasional?
Berpikir komputasional, menyelesaikan masalah. Apalagi? Bernalar kritis. Berpikir komputasional, berpikir seperti komputer. Yang seperti apa itu? Tadi menyelesaikan persoalan. Apalagi? Berpikirnya yang bagaimana? Kritis. Kritis, kreatif. Apalagi? Kalau menyelesaikan persoalan yang seperti apa? Cara berpikirnya apa? Efektif? Apa? Coba sampaikan dalam satu kata, nanti kita simpulkan bersama-sama. Apa? Efektif. Apalagi? Berpikir logis. Apalagi? Efektif, efisien. Nah, apalagi? Tadi ada yang sudah menyampaikan, berpikir logis, kemudian menyelesaikan persoalan, efektif, efisien, apalagi tadi? Berpikirnya secara sistematis. Ya, ketika menyelesaikan persoalan itu menggunakan cara-cara seperti yang tadi, ya, yang kalian sampaikan tadi. Kemudian hasilnya bagaimana supaya optimal? Ya, cara berpikir seperti komputer. Ya, tadi betul yang kalian sampaikan tadi, menyelesaikan persoalan. Caranya bagaimana? Efektif, efisien, berpikir logis. Ya, supaya hasilnya optimal. Coba yang sudah kita bahas tadi, simpulkan dalam satu kalimat. Coba seperti apa? Berpikir seperti komputer, menyelesaikan persoalan, caranya bagaimana? Dengan sistematis, efektif, efisien, supaya hasilnya optimal. Coba dirangkum dalam satu kalimat. Berpikir komputasional itu adalah cara berpikir atau logika berpikir kita, berpikir yang logis, logika berpikir kita supaya bisa menyelesaikan persoalan sehari-hari dengan cara yang sistematis, efektif, efisien, ya, supaya hasilnya optimal. Cara-cara ini kalau dikembangkan nanti bisa dikerjakan oleh komputer. Ya, saya contohkan misalnya membuat resep, ya. Membuat resep kalau dalam jumlah yang kecil aturannya seperti apa, kalau nanti dikerjakan oleh komputer, caranya bagaimana supaya ini efektif, efisien, caranya sistematis. Efektif, efisien itu apa toh? Efektif, efisien. Efektif itu yang bagaimana? Tepat, ya. Efektif itu tepat. Efisien? Efisien? Kalau efisien itu sudah mempertimbangkan biaya, waktu, tenaga, begitu ya. Jadi kalau tadi membuat resep yang dalam jumlah kecil menjadi jumlah besar, ketika dikerjakan sendiri di rumah, resep ini harusnya ini adonannya berapa, telurnya berapa, gulanya berapa, tepat memang jadi kue yang dimaksud, tapi juga harus mempertimbangkan efisiennya, biayanya yang dibutuhkan berapa, waktunya, tenaganya, gitu dihitung ya. Jadi kalau kalian mengerjakan sendiri di rumah mungkin tidak terlalu berpengaruh ya, waktu 5 menit yang tidak terpakai misalnya sambil lihat TV dan lain sebagainya tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau itu diterapkan di sebuah industri yang dikerjakan oleh komputer, waktu 5 menit, 10 menit itu sudah berpengaruh terhadap biaya. Ya, itu ya. Atau misalnya kalian berangkat dari rumahnya ada yang luar kota, Sidoarjo, Triorejo, luar kota ya. Yang rumahnya Sidoarjo, rumahnya mana? Krian. Berangkat ke sini
lewat mana? Tawangsari. Naik apa? Ya, jadi dari Sidoarjo ke 24 lewat mana saja? Tepat dari Sidoarjo sampai ke 24. Tapi jalurnya mana yang dipilih? Bagaimana supaya efektif efisien? Berangkat dari Sidoarjo lewat jalur mana saja? Cari ketika mau berangkat berpikir yang bagaimana supaya jarak yang saya tempuh terdekat, kemudian waktunya tercepat, gitu ya. Butuh bensinnya tidak terlalu banyak, tepat, begitu ya. Jadi dari Sidoarjo jalan kemana saja, cari jalur terpendek. Kemudian yang dipertimbangkan lagi apa? Macet tidaknya, gitu ya. Bagaimana supaya itu efisien. Kalian bisa juga lewat, misalnya keliling Surabaya lewat Ayani, lewat mana? Bonbin, itu bisa saja juga sampai di 24. Tapi apakah efisien? Tidak ya, karena tadi mempertimbangkan tenaga, waktu, biaya, gitu ya. Jadi semua kegiatan kita sehari-hari bisa menggunakan logika berpikir ya. Bagaimana cara berpikir kita yang logis, sistematis, itu ya, efektif, efisien, supaya hasil yang kita kerjakan optimal. Ya, itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Tadi sudah kita bahas berpikir komputasional. Contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari, contohnya apa? Yang kalian kerjakan. Tadi saya contohkan kalau berangkat dari rumah sampai sekolah, bagaimana berpikirnya supaya ini sampai di 24, kemudian waktunya tepat, tidak terlambat, kemudian jaraknya juga sesuai jarak yang terpendek, tidak macet. Ya, itu contoh-contoh. Lain lagi apa? Ya, membuat kue, bagaimana urutannya tadi ya. Nah, contoh lagi, misalnya kalian diminta orang tua belanja ke pasar. Belanja ke pasar, orang tua ketika pesan kalian minta tolong belikan bawang merah, bawang putih, kemudian sabun cuci piring, sabun mandi, gitu. Kan menyebutkannya tidak selalu urut ya. Kita menulisnya sesuai yang diminta orang tua. Nah, tapi ketika kita mau berangkat kan kita kelompok-kelompokkan ya. Mana yang nanti di toko A, mana yang di toko B, mana yang di toko C, begitu ya. Jadi kalau misalnya kalian diminta membeli bawang merah, berarti nanti pasti satu toko dengan bawang putih dan lain sebagainya. Kan tidak sesuai urutan yang diberikan orang tua. Ya, ketika berangkat sudah direncanakan nanti ke toko mana dulu, ke toko A, B, C, begitu. Kan tidak mungkin belanja di toko A bawang merah, kemudian jalan lagi ke toko B beli sabun. Ketika mau beli bawang merah balik lagi ke toko A, dan seterusnya, kan tidak mungkin. Jadi sebelum berangkat kita sudah harus berpikir dulu, dikelompokkan. Oh, ini di toko A, ini toko B, toko C, dan seterusnya. Barangkali toko C-nya lewat jalur yang lain supaya lebih dekat pulang ke rumah. Ya, itu ya. Jadi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu berpikir komputasional. Nah, tadi ya, ini berpikir komputasional adalah cara berpikir atau logika berpikir kita untuk menyelesaikan berbagai persoalan secara sistematis, efektif, efisien agar hasilnya optimal. Nah, cara penyelesaian itu nanti kalau dikembangkan bisa diterapkan di komputer. Mudah-mudahan ini ada yang nanti bisa menemukan aplikasi khusus ya, aplikasi untuk kegiatan sehari-hari yang bisa bermanfaat untuk orang banyak ya. Amin. Nah, dalam berpikir komputasional ada 4 aspek. 4 aspek itu adalah yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat adalah algoritma. Yang pertama dekomposisi. Dekomposisi itu memecah-mecah masalah yang besar, dipecah-pecah menjadi bagian-bagian yang kecil supaya mudah diselesaikan. Ya. Kemudian yang kedua adalah pengenalan pola. Pengenalan pola ini mengenali pola yang berulang.
ya, mengenali pola yang berulang. Permasalahan yang serupa bisa diselesaikan dengan cara yang sama. Ya, misalnya kalian tadi berangkat dari rumah sampai ke sekolah, jalurnya lewat mana saja, itu kan berulang. Seperti juga drivernya Gojek pakai Google Map menganalisa pola yang berulang. Kalau ada permasalahan yang serupa, diselesaikan dengan cara yang sama. Berikutnya algoritma. Algoritma, apa algoritma? Kelihatan? Rangkaian instruksi atau perintah untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi, algoritma ini instruksi atau perintah untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau untuk mengerjakan sesuatu langkah demi langkah. Instruksinya langkah demi langkah. Itu ya. Contoh misalnya kalian dari 24 mau ke mana tadi rumah? Yang rumahnya dekat aja. Yang rumahnya maritim? Ada yang rumahnya maritim? Ke Brown? Coba yang Elia, yang rumahnya ke Brown. Dari sekolah, coba dijelaskan jalurmu sampai ke rumah bagaimana? Dari 24 ke mana? Berjalannya ke mana itu? Ke AC lewat situ ya? Nah, berapa meter kira-kira? Kemudian belok kemana lagi? Ke kiri? Berapa meter lagi? Belok kanan dan seterusnya begitu ya. Seperti cara kerja Google Map. Ya, itu. Nah, cara berpikir itu yang dikembangkan sekarang menjadi seperti Google Map. Ya, logika sederhananya seperti tadi. Contoh lain lagi. Yang dimaksud algoritma itu seperti apa? Misalnya ini, nah, contoh pinjam ya. Bagaimana caranya untuk membuka kotak makan ini kemudian makan? Bisa dipraktekkan caranya yang bagaimana? Coba saya diberikan instruksi. Pinjam ya. Ya. Bagaimana saya harus mengerjakan? Yang pertama pegang dulu ya, pegang kotak makan, kemudian dibuka pakai tangan kanan apa tangan kiri, harus jelas. Pegang dengan tangan kiri, kemudian dibuka dengan tangan kanan, dipegang kuncinya sebelah kanan dulu, kemudian buka lagi sebelah kiri, buka lagi depan gitu ya, belakang, kemudian diangkat pakai tangan kiri atau tangan kanan atau dua-duanya, harus jelas. Nah, diangkat, bisa langsung ambil, nah diletakkan dulu gitu ya, kemudian baru diambil pakai tangan kanan apa tangan kiri, harus jelas begitu ya. Ditutup lagi, dikunci kanan, kunci kiri, kunci depan, kunci belakang, harus jelas. Jadi itu yang dimaksud algoritma, perintahnya harus jelas. Bayangkan kalau itu dikerjakan oleh komputer. Anggap saja saya tadi robot, tidak hanya serta-merta melaksanakan silakan dimakan kuenya, kan tidak bisa begitu ya. Jadi dijelaskan rinci. Bayangkan kalau saya robot, bagaimana mengerjakannya? Silakan diambil pakai tangan kiri atau tangan kanan, dibuka pakai tangan kiri atau tangan kanan, begitu ya. Atau bayangkan misalnya di sebuah kafe menggunakan pelayan robot, bagaimana menyediakan makanan sampai ke kursinya yang pesan. Nah, harus bagaimana? Dipegangnya seperti apa, jalannya kemana, harus jelas. Perintahnya langkah demi langkah. Ya, bayangkan juga misalnya kalian membuat instruksi di mesin industri tadi, membuat kue. Bagaimana? Yang pertama, siapkan wadah, kemudian berjalan. Ya, misalnya setelah 1 menit wadahnya berjalan, kemudian tuangkan apa? Tepung, tuangkan telur, kemudian berjalan, begitu ya.
Oke, dan seterusnya jangan sampai terbalik. Jangan telur, masukkan telur, kemudian bergeser, kemudian siapkan wadah, kan tidak mungkin begitu ya. Harus jelas instruksinya langkah demi langkah. Itu namanya algoritma. Bayangkan lagi misalnya ada mobil tanpa driver, mobil tanpa supir. Sekarang udah ada ya. Bayangkan kalau kalian merancang mobil tanpa sopir, kira-kira perintahnya bagaimana? Yang pertama pasti menentukan jarak terpendek dulu ketika mau berjalan, ya kan? Kemudian berjalannya kemana? Ya, sesuai dengan instruksi kita. Mungkin ada tambahan lagi, jika ketemu dengan kendaraan lain maksimal jarak 1 meter menghindar, misalnya begitu. Ya, itu harus dirinci satu persatu. Itu namanya algoritma. Oke, itu ya. Baik. Untuk pertemuan hari ini kita membahas tadi berpikir komputasional. Nah, saya contohkan, ini sepertinya kok ngantuk ya. Ini ngantuk apa karena suasana masih pagi, masih lapar? Coba ice breaking dulu, berdiri semuanya supaya tidak ngantuk, nanti baru saya lanjutkan materi berikutnya. Coba cukup nggak tetap di tempatnya? Apa ya, tetap di tempat duduknya masih cukup. Coba semuanya ikuti perintah saya supaya tidak ngantuk ya. Ya, gini. Saya sebutkan angka, kalian memperagakan dengan tangan. 1. Angkanya kalau menuliskan bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, semuanya bersuara ya, sambil saya sebutkan angkanya kalian menyebutkan angkanya. Kalau tadi pakai tangan, sekarang pakai badan. Ya, coba kalau 1 berarti bagaimana? Anggap saja kalian menulisnya pakai badan. 1, ayo, 2, gitu ya. Coba saya sebutkan angkanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pakai badan 8. Saya ulangi 8. Gimana kalau menulis angka 8 pakai badan bagaimana? 8 gitu ya. Coba saya ulangi. 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Masih ngantuk? Tepuk tangan ini juga supaya tidak ngantuk, supaya semangat ya. Oke, bisa dilanjutkan ya. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini contoh penggunaan computational thinking dalam kehidupan sehari-hari. Anggap saja ditemukan alat untuk mengenali deteksi senyum. Sekarang kan HP juga sudah banyak ya yang hampir semuanya pakai deteksi senyum, deteksi tangan. Kalau kalian ngambil gambar biasanya pakai apa? Pakai timer, pakai deteksi tangan, deteksi senyum. Ya, gitu ya. Kalau mengambil gambar pakai deteksi tangan berarti
sebelumnya di aplikasi sudah direkam polanya, tangannya mungkin begini, tetap dianggap deteksi tangan untuk perintah mengambil gambar gitu ya. Anggap saja ini mendeteksi senyum. Jadi kalau kamera menemukan deteksi senyum, wajah kita tersenyum, maka dia akan mengambil gambar gitu ya. Contohnya polanya seperti ini. Ini anggap saja cara sederhana, cara kerjanya seperti ini. Jadi di kamera sudah disimpan pola seperti ini. Jadi kalau kamera mengenali pola yang sama, ada titik-titik di sini, kemudian ada garis senyum di sini, maka dia akan menganggap itu deteksi senyum, maka dia akan mengambil gambar. Kalau orang tersenyum kan pasti bibirnya kiri kanan ke sini ya. Kalau cemberut nggak mungkin bibirnya sampai di sini. Makanya dia kalau mendeteksi orang senyum, bibirnya sudah terdeteksi seperti ini, maka dia akan menganggap itu deteksi senyum dan mengambil gambar, gitu ya. Nah, logika sederhananya begitu. Ini saya berikan contoh, misalnya ekspresi kita seperti ini. Kira-kira gambar mana saja yang dideteksi sebagai wajah tersenyum? Yang mana? Yang ini? Dianggap senyum enggak? Dia kan hanya mendeteksi pola yang tadi sudah disimpan sebelumnya. Jika menemukan dua titik di mata dan 2 titik di kiri kanan, maka ambil gambar gitu ya. Sederhananya seperti itu. Jadi kalau menemukan yang mata sudah terpenuhi, yang di bibir terpenuhi, maka dia akan mengambil gambar. Kalau satu tidak terpenuhi, maka perintah tidak dikerjakan, gitu ya. Yang pertama, tidak. Yang kedua, yang ketiga, 4, tidak. Yang ini, ya apa tidak? Dia akan mendeteksi pola seperti tadi, ada titik di mata, kiri kanan, ada di kiri dan kanan, terserah ekspresinya seperti apa, yang penting ada titik senyum, garis senyum di kiri dan kanan. Kira-kira ya apa enggak? Coba kita lihat. Kan tadi dia hanya mengenali pola dengan 2 syarat tadi ya, di titik mata dan di mulut. Jika yang mata terpenuhi dan yang di mulut terpenuhi, maka akan mengambil gambar. Gitu. Coba kira-kira yang mana? Ini terpenuhi? Iya. Jadi dia akan mengambil gambar ketika kita berekspresi seperti itu. Yang ini tidak, ini tidak, yang ini iya, yang ini tidak, yang ini iya, ini iya. Jadi ada berapa gambar? Ada 4 ya. Gitu ya cara sederhananya. Oke. Nah, contoh lain seperti kalau kalian share foto di sosmed, ya, ketika kalian ambil foto, ketika akan membagi publik foto kalian, sudah dikenali ya, ini wajahnya siapa, karena sudah ada data sebelumnya. Jadi titik-titik khusus yang ada di wajah kalian itu sudah terdeteksi. Oh, ini wajahnya si A, ini si B, si C. Ya, begitu kira-kira dia mengenali titik-titik unik di wajah kita. Ya, itu ya. Pesan saya, hati-hati kalau share foto di sosmed. Ya, hati-hati, jangan semua full foto dibagi. Kemudian identitas diri juga hati-hati, jangan di-share. Jangan di-share di publik. Kartu pengenal, ya, kalau nanti sudah punya KTP atau kartu pelajar, seperti juga KK, ijazah, seperti itu jangan di-share ke publik ya. Hati-hati membagikan foto atau data pribadi. Ya, seperti itu. Akan mudah dikenali wajah kita ketika itu sudah tersimpan datanya di internet. Ya, hati-hati ya. Gitu. Kalau data sudah tersimpan, maka selamanya
jejak digital kita akan tersimpan. Jadi hati-hati itu. Nah, ini contoh lain. Ini cara kerja apa tadi sederhananya Google Map ya. Mencari jarak terpendek. Coba contoh ini coba kalian cari, anggap saja misalnya ini A, ini Asborn, ini saya anggap A, base ini B, corner ini C. Ini siswa A, siswa B, siswa C akan bertemu di satu titik. Coba dicari di titik mana supaya jaraknya tidak lebih dari 15 waktu tempuhnya tidak lebih dari 15 menit. Coba seperti ini. Ini ya. Nah, coba dianalisa, dicari mana titik temu mereka bertiga supaya waktunya efisien, efektif, efisien. Di mana? Di park. Nah, dia akan bertemu di satu titik supaya waktu tempuhnya tidak lebih dari 15 menit supaya adil. Nah, gimana? Di park. Kalau dari C ke park lewat mana? Lewat ini apa lewat ini? Ini berapa? 13. Kalau lewat sini 11 ya. Ya, begitu ya. Berarti lewat maaf. 11 dengan 2 13 sama ya. Lewat sini atau lewat sini. Kalau yang dari sini ke sini bisa lewat sini atau lewat sini. Lewat not apa lewat sini? 9 ditambah 7 16 lebih dari 15. Meskipun terlihat jaraknya lebih jauh dari ini, ternyata waktu tempuhnya lebih dekat lewat sini. Ada berapa? 15 ya. Nah, yang dari sini bisa lewat ini, bisa lewat ini. Waktu tempuhnya lewat atas, lewat ini. 9 dengan 5 14 ya. Jadi di park ya. Oke, itu. Ada jalur yang lain atau titik temu yang lain yang tidak lebih dari 15? Misal A, B, C, ini siswa yang mau kerja kelompok. Si A, si B, si C, satunya rumahnya ke Brown, satu Maritim, satu ke Melaten. Apakah harus ketemu di satu titik di tempat yang lain? Bisa saja kan mereka bekerja kelompok di satu rumah siswa, di salah satu A, B, C ini. Bisa ya? Kira-kira di mana? Di mana? Coba kalau misalnya di C, yang B jaraknya, waktu tempuhnya pasti lebih dari 15 ya. Begitu sebaliknya. Di mana? Di A. Kalau A lewat mana? Lewat ini berapa? 9 ditambah 6 15. Yang dari sini berapa? 12. Jadi bisa di rumahnya siapa? Di rumahnya A. Ya, oke. Itu. Ya. Kita lanjut. Nah, ini contoh lain tadi ya. Google Map. Nah, seperti ini. Mencari jarak terpendek. Nah, ini ada contoh lain lagi. Nah, kalau ada sebuah soal cerita seperti ini, nah, nanti kalian akan dibiasakan untuk menganalisa, menyimpulkan dari sebuah soal cerita. Khusus tahun kalian nanti ada TKA. Ya, pertama kali ada TKA. Nah, pasti soal-soalnya adalah soal cerita. Ya kan, literasi dan numerasi. Kalian harus pandai-pandai menganalisa, menyimpulkan dari isi bacaan. Jadi mapel apapun nanti juga kalian akan dibiasakan untuk
menyimpulkan isi bacaan. Bagaimana supaya berpikirnya logis, ya, supaya logika berpikirnya jalan. Ya. Oke, coba disimpulkan. Itu soal cerita, kalian diminta mengurutkan dari paling kiri sampai paling kanan, atau sebaliknya dari paling kanan sampai ke paling kiri, urutannya seperti apa. Yuk, coba dianalisa dulu, dipahami bacaannya, kemudian diurutkan. Ada yang mau menuliskan di depan? Iya, ini pertemuan pertama, jadi mengingatkan kembali supaya logika berpikirnya kembali lagi. Ya, hari ini kan tidak pegang HP ya. Bagaimana tidak bergantung dengan HP. Biasanya kalau ada pertanyaan cari di HP, tanya ke AI. Ya, sebenarnya AI juga kan dia mengenali pola yang sama. Dia mengenali pola berulang. Ya, apa yang ditanyakan orang, dia kan hanya mengumpulkan data saja sebenarnya kan ya, dan menyampaikan ke kita. Apa yang kita tanyakan, dia mengumpulkan data, kemudian menyampaikan ke kita. Semakin lama, semakin pinter, tapi kita yang semakin bergantung. Ya, seperti Bapak Ibu guru itu kalau pagi-pagi absen pakai foto ya. Jangan aneh ya ketika Bapak Ibu guru datang-datang langsung foto. Itu Bapak Ibu guru datang pagi untuk presensinya pakai deteksi wajah dan lokasi. Jadi sebelumnya di aplikasinya dinas itu disimpan foto Bapak Ibu guru menghadap ke depan, ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, begitu. Nah, pola itu, foto-foto yang sudah dimasukkan itu yang disimpan, kemudian ketika absen, ketika presensi, maka aplikasi akan mendeteksi wajah, ini wajahnya siapa dari data yang sudah dimasukkan sebelumnya. Begitu ya, mengenali pola. Itu contoh computational thinking dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, ada yang mau menuliskannya di depan? Atau disebutkan saja? Bukannya Erik di antara Ella sama Tejo. Ya, silakan disebutkan. Dari yang paling kiri. Iya. Terus Supri, Gunjot, Joko, Ella, Erik, Tejo, Oke. Coba kita dianalisa. Yang pertama tadi jadi urutannya siapa? Kalau dari kiri, Tuti, Jeng, Gugun, Supri, Joko, Ella, Erik, Tejo, Susi. Oke, ya itu ya. Ya, itu hanya untuk membuka pola pikir saja supaya terbiasa berpikir logis dan bisa menyimpulkan dari isi bacaan. Contoh sederhana saja dari berpikir komputasional. Nanti untuk berikutnya kalian bisa mengembangkan ya tadi seperti yang saya sampaikan, mudah-mudahan dengan cara berpikir komputasional kalian suatu saat bisa mengembangkan aplikasi tertentu yang bisa bermanfaat untuk orang banyak ya. Ya, seperti aplikasi-aplikasi yang sudah kita gunakan saat ini. Ya, semakin berkembang teknologi sekarang seperti ini, apalagi beberapa tahun ke depan. Sekarang sudah ada AI ya, apapun kita bisa bertanya ke AI. AI berpikir seperti manusia. Ya, sebenarnya juga pasti ada programnya. Dan AI itu mengenali pola yang berulang.
Ya, dia mengumpulkan dari data yang sudah ada. Apa yang kita tanyakan, dia mencari dari data yang ada, kemudian menyampaikan ke kita. Gitu ya. Semakin lama AI semakin pinter, semakin banyak kita bertanya. Tapi jangan sampai kita bergantung ya kepada teknologi. Ya, begitu. Oke, dan yang kedua tadi pesan saya berhati-hati, bijak menggunakan ya teknologi. Jadi share apapun harus dipertimbangkan mana yang sekiranya baik dan tidak ya. Jangan sampai itu merugikan kita. Ya, teknologi sekarang seperti ini pasti beberapa tahun ke depan akan jauh lebih berkembang. Ya, pesan saya yang terakhir tadi, apapun yang kalian share, yang sudah diposting, yang sudah dipublikasi, itu akan menjadi jejak digital kita ya. Jadi sampai kapanpun tetap ada. Kalian mungkin menghapus, bisa menghapus, tapi yang punya aplikasi bagaimana? Kan tergantung settingnya dia bagaimana mengatur. Ya, itu ya, jadi hati-hati. Itu saja untuk pertemuan hari ini, berpikir komputasional untuk mengawali pembelajaran. Ada yang ditanyakan? Oke, baik. Semoga pertemuan hari ini membawa manfaat. Semoga apa yang kita pelajari hari ini semuanya bermanfaat bagi kalian saat ini maupun mendatang. Ilmu itu kita belajar di sekolah tidak hanya belajar pada akademisnya saja, tapi juga karakternya. Jadi tolong dijaga sikapnya, karakternya, tetap menjadi pribadi yang baik ya, bukan hanya akademisnya saja. Akademis mungkin dipelajari, di drill sehari 2 hari bisa, tapi kalau karakter harus dibiasakan berulang-ulang dan seterusnya ya. Etika sopan santun itu juga dipelajari setiap hari di sekolah, tidak hanya belajar akademisnya tapi juga belajar karakternya. Mudah-mudahan semuanya menjadi berkarakter yang baik ya. Itu ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.